Tematik tema 1, indahnya kebersamaan kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ketiga yaitu PJOK Bahasa Indonesia IPA sebagai berikut. Adapun indikator dalam pembelajaran ketiga yaitu PJOK Bahasa Indonesia IPA sebagai berikut. Adapun beberapa tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga yaitu sebagai berikut. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Nah, permainan yang pertama yaitu benteng-benteng. Benteng-benteng atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh kedua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4-8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng biasanya berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan selanjutnya yaitu permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Nah, selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai di telinga kita? Lakukan percobaan berikut ini. Percobaan pertama, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu untuk memegang ujung selang lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan kedua, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang pertama, gelang plastik 4 buah. Yang kedua, benang kasur. Yang ketiga, paku, gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerja yang pertama, buatlah lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicaralah dengan teman melalui telepon gelas plastik. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Yang ketujuh, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Bunyi merambat. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang angin, perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat didengar jika memenuhi syarat berikut. A. Ada sumber bunyi. B. Ada media penghantar. C. Ada pendengar. Yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara,
zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media. Yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan telah tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, walaupun warga tidak akan berkebanjiran. Bagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat untuk membersihkan selokan. Pak Sami, Pak Udin sibuk untuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Mande dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Paragraf 1. Gagasan pokok. 1. Musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukung. 1. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Yang kedua, mereka berencana membersihkan selokan. Yang ketiga, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Sekian dari pembelajaran ketiga. Terima kasih.